Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 1 dari bulan April 2021, bertepatan dengan 19 Sya'ban 1442 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita membuka kajian yang baru, masih berhubungan dengan permasalahan bulan Al-Mubarak yang akan datang sebentar lagi insyaallah, dan kita sangat mengharapkan untuk bisa bertemu di bulan yang agung tersebut, ay bulan Ramadan. Setelah di pelajaran yang lalu telah kita bahas tuntas alhamdulillah kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Maka di dalam pembahasan yang berhubungan dengan puasa Ramadan juga adalah salatu tarawih dan qiyamu Ramadan dan salat witir padanya. Maka oleh sebab itu di sini pembicara akan membuka kitab yang baru yang judulnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Salati Tarawih wal Witr. Maka seperti biasa penulis membuat judul dengan Al-Akhbar As-Sahihah. Apa makna Al-Akhbar? Jam'u taksir minal khobar. Maka jam'u taksir minal khobar, akhbar atau akhobir. Ama akhobir huwa jam'ul jama' atau di istilah lugatil Arabiyah sighah muntahal jumu'. Wa mufraduhu adalah al-khobar. Apa makna al-khobar? Ay an-naba, berita, kabar. Maka bahasa Indonesianya dari khobar adalah kabar, berita. Sudah banyak bahasa Indonesia yang disusupi dan dimasuki dengan bahasa serapan, bahasa Arab. Banyak sekali. Adapun dari segi makna, khobar bimakna naba, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, di surat Al-Hujurat, fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik, satu orang yang fasik, binabain hada syahiduna. Binabain ay bi khobarin. Fatabayyanu, maka kalian harus bertabayyun. Ini khobar dari segi lugatan bimakna an-naba, berita. Tabihidatanam adribu. Adapun fi istilah kullu lafdil arabi indama yudha'u madmunan makna mafhuman lisami' fa inna dzalikal makna imma an yakuna ifadati lil mukhatab wa i'laman lahu bima hasala minhu aw min ghairihi. Wa hadha huwa al-khabar. Al-khabar adalah dimutlakkan di kalimat Arab yang mempunyai makna dan mempunyai penjelasan dari makna tertentu. Dan yang diinginkan al-akhbar hahuna ay kullu ma afadana min qaulin wa fi'lin wa takririn minan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aw min ashabihi aw min aw man taba'ahum minat tabi'in aw itba'at tabi'in wa hum as-salafus salih. Maka al-akhbar jamak dari khobar yang diinginkan oleh penulis
yang diinginkan adalah masuk istilah ilmil hadits. Maka di ilmil mustalahil hadits disebutkan al-khobar adalah apa-apa yang datang dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, ataupun dari para tabi'in serta itba'at tabi'in dari as-salafus saleh. Maka ini dinamakan dengan khobar. Maka khobar bersifat umum. Semua yang datang dari mereka. Kemudian khobar ini karena bersifat umum maka ada khobar yang sahih. Dan ada khobar yang hoaks. Atau khobar yang dhaif. Dan sebagainya. Maka oleh sebab itu penulis mentakid di sini dengan al-akhbar as-sahihah. Untuk mengeluarkan akhbar as-saqimah al-mu'allah ad-dha'ifah. Untuk mengeluarkan khobar-khobar yang dhaif, yang berpenyakit, yang lemah. Maka makna yang diinginkan juga di sini al-akhbar as-sahihah. Apa makna as-sahihah? Telah kita pelajari di pelajaran Tashilu Mustalahil Hadits bahwa arfa maratib as-sihah apa? Sahih li ghairi atau sahih li dzatih. Sahih li dzatih. Maka sahih li dzatih itu arfa manzilah hadis yang qabul. Kemudian turun setelahnya sahih li ghairi. Kemudian turun setelahnya hasan li dzatih. Kemudian turun setelahnya hasan li ghairi. Maka yang diinginkan oleh penulis di sini al-akhbar as-sahihah, makna sahih adalah istilah yang dipakai oleh al-muhadditsun al-awwalun. Karena al-muhadditsun al-awwalun menjadi kan hadis sahih itu masuk kepadanya hadis hasan. Maka oleh sebab itu seperti diucapkan oleh Al-Iraqi di kitabnya At-Taqyid wal Idah di halaman 18. Al-hadis as-sahih inda a'immatil mutaqaddimin fi ghalibi kalamihim, bahwa hadis itu bagi para muhaditsin yang terdahulu terbagi hanya menjadi dua, as-sahih wa dhaif. Maka hadis itu inda ulama ahli hadis dibagi menjadi sahih dan dhaif. Lalu bagaimana dengan hadis hasan? Fal hasanu indahu mundariju tahta sahih. Maka hasan menurut ulama ahli hadis terdahulu dia masuk kepada di bawah derajat hadis sahih. Maka oleh sebab itu penulis membuat judul al-akhbar as-sahihah, maknanya kumpulan hadis-hadis yang sahih. Jika nanti dilihat di dalam matan ternyata ada yang hasan li dzatih, ada yang hasan li ghairih, ada yang sahih li dzatih dan ada yang sahih li ghairih, ini sama saja. Karena yang diinginkan as-sahih menurut ulama al-mutaqaddimin masuk kepadanya hadis yang hasan. Karena hadis hasan indahum mundarijun tahta sahih. Dia itu berada di hadis yang sahih. Sehingga makna al-akhbar as-sahihah kumpulan hadis-hadis ataupun asar-asar yang baik dia sahih li dzatih, sahih li ghairih ataupun hasan li dzatih ataupun hasan li ghairih. Maka inilah makna dari al-akhbar as-sahihah. Maka dari judul ini saja penulis memberikan syarat di dalam kitabnya kumpulan dari khobar-khobar yang sahih saja. Maka dari judul ini berarti penulis menulis kitab mengikuti metode ahlil hadis. Dan ini khilafan li ta'lifat Hatibil Lail, yang mana menyelisihi penulisan dari para Hatibul Lail. Hatibul Lail adalah orang-orang yang mengambil kayu bakar di malam hari. Makna Hatibul Lail laqab untuk pencari kayu bakar di malam hari. Dan kalimat Hatibul Lail adalah jarh.
alladzi jama'a wa dawana fi kutubihi kullu haditsin sami'ahu aw qara'ahu fala yubali bi sihhatihi wa saqamih. Maka para hatibul lail di dalam kitab-kitab mereka mengumpulkan dari khobar-khobar yang sesuai dengan bab berhubungan dengan tarawih ataupun witir, dikumpulkan. Yang penting banyak. Sehingga kitabnya menjadi berjilid-jilid dan juga menjadi banyak pembahasannya. Dipikirnya itu yang baik. Maka para hatibul lail mereka hanya sekadar mengumpulkan yang penting banyak. Adapun ahlul hadis yang penting bukan banyak tetapi tidak melihat kepada kualitas. Kepentingan itu bukan kuantitas dari banyaknya, tetapi yang menjadi poin is quality. Maka ahlul hadis membuat kitab itu dilihat kualitasnya. Maka dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih, dia buang hadis-hadis yang dhaif, dibuang hadis-hadis yang dhaif, tidak dimasukkan, tidak. Berarti kalau begitu kitabnya akan tipis. Karena hadis-hadis yang sahih dalam bab misalnya sholat tarawih dan sholat witir sedikit. Ya tidak apa-apa, yang penting kumpulannya hadis-hadis yang berbobot, berkualitas, bisa dipercaya, bisa diamalkan. Maka inilah yang diinginkan dengan bukan karya tulisan hatibul lail. Dan begitupun mereka orang-orang yang bekerja meliput berita seperti para wartawan. Maka wartawan itu terbagi menjadi dua. Dan mereka pun membahas tentang adab-adab wartawan dan bahkan ada sumpahnya. Di mana mereka wartawan-wartawan yang masuk kepada SOP, masuk kepada kriteria-kriteria yang diwajibkan. Pertama, menukil khobar yang sahih. Tidak hanya sembarang khobar. Bahkan memasukkan berita hoaks. Maka para wartawan pun mereka ada yang memilih khobar-khobar yang sahih. Dan ada yang hatibul lail. Yang mana dia asal memasukkan berita. Dia dengar dari kejadian di tempat dari para saksi. Yang saksinya dari anak kecil sampai yang besar. Dan saksinya dari orang yang benar-benar melihat ataupun hanya cerita bohong. Maka dia tulis semuanya. Akhirnya mencelakakan untuk dirinya. Maka begitupun di sini. Penulis mempunyai syarat al-akhbar as-sahihah. Mentangkih dan menyaring khobar-khobar dari permasalahan sholat witir dan sholat tarawih yang sahih-sahih saja. Maka di sini akan mengangkat kitabnya meskipun tipis. Tapi kitabnya layak untuk dibaca. Layak untuk hadis-hadisnya diamalkan karena hanya padanya dipilih dari hadis-hadis yang sahih. Dan bahkan mereka orang-orang hatibul lail dipikirnya dengan banyak dari hadis-hadis yang masuk tanpa diperiksa akhirnya mencelakakan diri mereka sendiri. Maka hatibul lail kenapa disebutkan jarah dikarenakan orang ini bagaikan mengambil kayu bakar di malam hari. Sehingga dia melihat ada sepotong dari ranting yang hitam. Di mana dia keluar di tengah malam mencari kayu bakar hanya dengan obor ataupun senter. Karena tidak ada PLN di hutan. Iya. Maka hanya membawa senter. Maka terlihat di pinggir jalan ada seonggok dari ranting, dipikirnya ranting, di saat diambil ternyata king cobra ataupun the black mamba, yang mana jika menggigit dan meninjeksi dari viper, dari racunnya, maka ular-ular ini masuk kepada ular yang sangat berbisa, terutama black mamba, hanya dalam hitungan 7 menit akan menghancurkan pembuluh darah. Begitupun kobra. Maka orang ini akan mati dikarenakan hatibul lail. Mengumpulkan kayu bakar di malam hari, akhirnya celaka terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan
dari apa yang dia masukkan ke keranjangnya ataupun ke karungnya. Yang penting, oh ini ranting besar, ranting kecil, dia masukkan. Ternyata bukan ranting, dan itu adalah ular yang berbisa. Alhasil, inilah dari makna al-akhbar as-sahihah. Dan juga dari judul ini saja, selain keluar penulis dari madhab Hatibul Lail, juga khilafan li musannafat ashabil madahib al-fiqhiyah. Yang mana kebanyakan ashabul madahib al-fiqhiyah yang ta'assub dengan madhabnya ana Hambali, wa ana Syafi'i, wa ana Hanafi, wa ana Maliki. Maka kebanyakan mereka mencari hadis-hadis dan pentarjihan dari madhabnya. Sehingga kebanyakan mereka tidak insaf. Kadang-kadang merajihkan dari ucapan madhabnya, madhab Maliki, akhirnya dimasukkan dalam bab tersebut, bisa jadi hadis-hadis yang dhaif. Yang jelas ini madhab kami Imam Malik dalam permasalahan ini madhab kami. Sehingga keluarlah madhab penulis dari madhab kelompok madahib al-fiqhiyah. Yang mana kebanyakan mereka ya'khudun al-ahadith likai tansuru madhabahum wa aqwalahum fil masail al-fiqhiyah. Adapun penulis di sini mementingkan syarat sahih, maka di bab-babnya nanti dia kadang-kadang akan masuk menolong pendapat Imam Ahmad, kadang-kadang melempar pendapat Imam Ahmad dan merajihkan pendapat Imam Asy-Syafi'i di masalah yang lain, dan kadang-kadang merajihkan pendapat Daud Az-Zahiri, dan kadang-kadang mengikuti pendapat jumhur ulama. Seperti itu keadaan kitab yang ditulis dari manhaj ahlil hadis. Yang penting merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, tidak bertumpu kepada ashabul madahib. Adapun kutub-kutub ashabul madahib, kebanyakan mereka hanya merajihkan dan memilih ucapan yang sudah dibuat. Misalnya madhab Syafi'i, ya sudah pendalilan Imam Syafi'i.